Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu ayatihi tegese utawi iki ku fawaidu pira-pira faidah. Wahan yuzuhri utawi membungkukkan geger iku makruhun makruh. Wa qala lan dawuh sapa kasiruna pira-pira ulama kang akeh. Haramun ay wahan yuzuhri haramun. Jadi membungkukkan tubuh. Satu pendapat mengatakan makruh, satu pendapat mengatakan itu haram. Wa aftala nawa fatwa sopo an-Nawawiyu Imam An-Nawawi bikarohatil inhinai kelawan makruwe merkungkungake biroksi kelawan sirah, membungkukkan tubuh dengan cara menundukkan kepala. Menurut Imam An-Nawawi makruh. Termasuk juga makruh wa takbili nahwi ra'sin, umpamane mencium lan mencium umpamane kepala. Di mencium semisal kepala makruh. Aw atau tangan, mencium tangan makruh. Aw rijlin atau kaki, mencium kaki juga makruh. La siyama pemaneh lebih-lebih linahwi ghaniyin maring umpamane wong kang sugih. Lebih-lebih tindakan mencium kepala, mencium tangan, mencium kaki itu dilakukan kepada orang yang kaya, yang tentu tujuannya adalah karena untuk agar mendapatkan keuntungan dari kekayaan orang yang kaya tadi. Dengan kata lain bahwa dia melakukan itu semua didasarkan pada kepentingan agar dia mendapatkan kemanfaatan dari orang yang kaya tadi. Li hadisi man tawaddu'a, krono hadis yaiku man tawaddu'a. Man tahe sapane wong ku tawaddu'a lamun tawaddu sapa man. Lamun tawaddu sapa man. Li ghaniyin maring wong kang sugih. Zaba mongko ilang opo solusa dinihi 2/3 agamane man. Jadi ada satu hadis yang menyatakan siapa orang tawaduk kepada orang kaya yang karena kekayaannya, maka sebenarnya telah hilang 2/3 dari agamanya. Wayunda pulan dan sunatake opo zalika mengkono-mengkono takbil linawi sholahin maring umpamane sifat bagus au ilmin atau ilmu au syarofin atau kemuliaan. Jadi di saat mencium tangan tadi makruh ya, mencium kaki, mencium kepala tadi dikatakan makruh pada orang biasa, lebih-lebih kepada orang kaya. Berhukum berbalik ketika mencium tangan, kepala dan kaki itu ditujukan kepada orang karena sifat bagusnya, karena kesalehannya, atau karena keilmuannya, atau karena derajat kemuliaannya, itu tidak apa-apa. Jadi bahkan disunahkan di sini ya, tindakan mencium tadi bahkan disunahkan. Dasarnya apa? Li'anna Aba Ubaidata krono sak temene Abu Ubaidah iku qobbala mencium sapa Abu Ubaidah yada Umar ing astone Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dasarnya adalah perilaku sahabat yakni Abu Ubaidah yang pernah mencium asto atau tangan dari sahabat Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa
Betapapun pada dasarnya mencium tangan orang lain itu adalah makruh, akan tetapi dalam kondisi ketika yang dicium tangannya itu adalah orang solih, orang yang berilmu, atau orang yang dengan derajat mulia, itu tidak lagi berhukum makruh, berbalik menjadi hukum sunnah. Wa yusanu lan den sunatake opal qiyamu berdiri liman krono arai wong. Fi kang iku tetep ing dalemam fadilatun utawi kautaman zahiratun kang tampak. Minah wisolahin saking umpamane kebagusan. Au ilmin atau ilmu. Au wiladatin atau ngelahirake. Awilayatin utawa nguasai, mashubatin kang den barengi bisyanatin kelawan ngrekso agama. Jadi selain mencium tangan tadi yang hukumnya sunnah, juga disunnahkan bagi orang, ya, ketika dia dilewati oleh orang yang solih, oleh orang yang alim, ya, oleh orang yang melahirkannya atau yang merawatnya, disunahkan baginya untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang tersebut. Sehingga misalnya kita sedang duduk-duduk, ada guru kita lewat, disunahkan kita untuk berdiri memuliakannya. Kiai kita lewat, disunahkan untuk berdiri memuliakannya. Orang tua kita lewat, maka kita disunahkan berdiri untuk memuliakannya. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Abdissalam, Izzuddin bin Abdissalam, auliman to krana arai wong yurja kang den arep-arep apa khairuhu baguse man. Termasuk pula disunnahkan berdiri adalah kepada orang yang kita harapkan kebaikannya, au yukhsha atau dikuatiri, apa syarruhu oloneman, atau kepada orang yang jika kita tidak melakukan itu kita akan mendapatkan mara bahaya. Walau kafiran senajan iku wong kafir, khosya kang wedi sapa wong minhu sangking kafir dzororon ing bahaya, aziman kang banget atau kang agung. Jadi dalam kondisi misalnya pemimpin otoriter atau tokoh otoriter, dimana kalau kita tidak menghormatinya kita akan disiksa olehnya, maka kita disunahkan untuk berdiri, bukan karena memuliakan orang tersebut, tapi karena untuk menyelamatkan diri kita agar terbebas dari siksaan-siksaan itu. Wa yahrumu haram ala rajuli yang atase wong lanang apa ayu hiba yen to demen sapa ar-rajul qiyamahum ing ngadeke nas lahu krana arai rajul. Nah, jadi ini gambaran etika yang menarik ya di dalam fikih itu. Di satu sisi bagi orang yang melihat orang alim, maka dia disunnahkan untuk berdiri. Akan tetapi di pihak orang alim itu haram baginya mengharap orang lain berdiri untuk memuliakannya. Nah, sehingga aturan ini akan berjalan sedemikian rupa dalam proses kultural yang natural, yang baik begitu ya. Jadi murid harus menghormati guru, tapi guru tidak gila akan penghormatan murid. Ketika guru datang, murid berdiri, tetapi di dalam hati guru itu tidak mengharapkan orang lain berdiri untuk memuliakannya. Itu begitu. Nah, kalau dia sampai berharap, kalau saya datang orang harus menghormati saya, berdiri menyambut saya, itu hukumnya justru malah menjadi haram, yang justru mengakibatkan dosa baginya. Wa yusanu dan sunatake opo takbilu qadimin,
mencium wong kang teka ming safarin saking lunga. Wa mu'anaqatuhu lan ngerangkul ing qadim lil ittiba. Nah, ini makanya misalnya ada orang baru pulang haji disunahkan untuk mencium, samping itu disunahkan untuk memeluk, begitu ya. Kadang misalnya ada seorang tokoh agama, kiai misalnya, ya, pulang dari umroh, pulang dari haji, begitu ya, kita kemudian kunjungan begitu atau ziarah, ya, berkunjung untuk cari tabarukan begitu. Nah, kita sebagai santri mau mencium tangan beliau, ternyata justru dirangkul begitu ya. Ya karena itu memang kesunahan. Bahkan kalau dalam kondisi tertentu ya, jadi dalam kondisi tertentu ya, tambah disunahkan untuk mencium orang yang baru datang dari bepergian gitu. Ini kalau kita lanjutkan, mengapa demikian? Ini untuk memberi rasa aman, memberi rasa nyaman kepada orang yang telah menempuh perjalanan itu. Karena as-safar itu qit'atun minan nar. Ya, bepergian itu sepotong dari api neraka. Artinya, di dalam orang bepergian, di dalam orang melakukan perjalanan, di situ banyak hambatan, banyak tantangan, dan terkadang banyak hal yang justru tidak terprediksi terjadi olehnya. Oleh karena itu, ketika dia telah selamat sampai pada tujuan tanpa kurang apapun, datang selamat, tubuhnya sehat, barangnya aman, tentu yang dibutuhkan adalah sambutan dan rasa hangat dari orang yang didatangi itu. Maka disinilah disunahkan untuk mencium orang yang datang ketika habis bepergian, untuk memberikan rasa hangat, kenyamanan ya kepada mereka yang telah berat melakukan perjalanan itu. Nah, dasarnya apa? Dasar perilaku ini adalah lil ittiba, ittibai sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata smiti atisen kaya ndongaake wong kang wahing. Ya, kaya ndongaake wong kang wahing hamida, kang muji sapa atis Allah taala. Sebentar. Wong kang wahing balighin kang balik. Jadi orang yang bersin sudah balik, hamida yang memuji sapa atis Allah taala ing Allah taala halih mauluhur sapa Allah. Cara mendoakannya bagaimana? Mendoakan orang yang bersin, dimana ketika bersin dia memuji Allah, dia bersin, dia mengatakan alhamdulillah. Maka bagi kita yang mendengarkan itu sunnah menjawabnya dengan doa yarhamukallah. Biyarhamukallah kelawan lafad yarhamukallah. Muga-muga melasi ka ing sira sapa Allahu Allah. Ar-rahimakumullah utawa jawab kelawan doa rahimakumullah. Muga-muga melasikum ing sira kabeh sapa Allahu Allah. Wasaghirin lan bocah cilik mumayizin kang mumayyiz. Maksudnya gimana? Termasuk sunnah juga mendoakan orang yang bersin, di mana orang itu masih kecil tapi sudah tamyiz. Doanya gimana? Dengan doa binahwi aslahakallah. Nah, jadi kalau orangnya sudah balik, kemudian orang balik itu bersin, ketika bersin habis itu dia mengucapkan alhamdulillah, bagi kita yang mendengarkannya sunnah menjawabnya dengan yarhamukallah. Akan tetapi jika yang bersin itu anak yang masih kecil tapi sudah tamyiz, dimana ketika bersin dia memuji kepada Allah alhamdulillah, maka cara mendoakan kita, redaksinya yang pas adalah aslahakallah. Aslaha muga-muga ndadekake bagus, ndadekake soleh ka ing sira sapa Allahu Allah. Fa innahu mangko sak temane tasmid iku sunnatun sunnah alal kifayah.
Jadi bukan hanya wajib kifayah, sunnah kifayah. Artinya kalau seorang sudah menjawab apa tadi? Menjawab atau mendoakan orang yang bersin yang memuji Allah tadi itu, maka bagi yang lain kesunahan itu sudah gugur. Itu namanya sunnah kifayah. Ing sami'a lamun krungu sapa jamaatun jamaah. Kalau memang bersinnya orang itu di hadapan orang banyak. Akan tetapi kalau ada orang bersin dan hanya dia satu-satunya yang mendengarkan, maka hukumnya bukan lagi sunnah kifayah tapi sunnah ain. Wa sunnatu ainin lan sunnah ain. Ing sami'a lamun krungu sapa wahidun seorang. Idza hamida yang dalam nalikane muji Allah yang Allah sapa al-atisu orang yang bersin. Al-mumayyizu kang wis tamyiz akiba utasihi ing dalem sakmarine bersine al-atis. Bi alam yatakhallal kelawan yen to ora nyela-nyelani. Bainahuma ing dalem antarane hamdu. Bainahuma ing dalem antarane hamdu lan utos. Jadi antara bersinnya dengan dia baca hamdalahnya itu tidak disela-selai oleh waktu yang lama. Apa fauqu saktatin sak ndure meneng. Sebentar. Apa fauqu saktati tanafusin sak ndure meneng sak nafas. Nah, jadi antara bersin dengan hamdalahnya itu nyambung. Ukuran nyambung itu tidak disela-selai dengan waktu sekiranya orang berhenti untuk bernafas. Au ayin tawa menggeh-menggeh. Ya, jadi setelah bersin terus menggeh-menggeh baru hamdalah itu sudah dianggap putus. Jadi antara bersin dengan hamdalahnya nyambung. Ketika itu nyambung, maka bagi orang yang mendengarnya sunnah untuk menjawabnya dengan doa. Fa innahu mongko sak temene apa tadi? Yusannu lahu, mongko sak temene kelakuan begitu ya. Iku yusanu dan sunatake lahu kedue al-atis, kedue orang yang bersin itu tadi. Apa ayakula yento berkata sapa al-atis akibahu yang dalam sakmarine utos. Oleh karena itu disunnahkan bagi orang bersin setelah dia bersin itu disunahkan apa untuk mengucapkan alhamdulillah ing lafat alhamdulillah utawi sakabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah. Wa afdalu iku luwih utama minhu saking alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin utawi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi orang bersin ketika habis bersin baca alhamdulillah sudah cukup. Akan lebih baik lagi kalau dilengkapi alhamdulillahi rabbil alamin utawi sakabehane puji kulillahi kagungane Allah rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh. Wa afdalu iku luwih utama minhu tinimbang saking alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada ucapan yang lebih bagus lagi. Utawi dawa utawi ucapan alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kedhe Allah ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Orang bersin sunnah baca alhamdulillah. Lebih baik gunakan redaksi alhamdulillahirabbil alamin. Paling baik gunakan redaksi alhamdulillahi ala kulli hal. Wa kharaja kejaba biqauli kan ucapan ingsun ngucap ing hamidallah. Sapa man wong lam yahmad kang ora muji sapa man hu ing Allah akibahu ing dalem sakmarine utos, mengecualikan dari pernyataan musannif yang berupa hamidallah, yakni orang yang setelah bersin itu langsung mengucapkan hamidallah sehingga kemudian muncul kesunahan bagi yang mendengarnya untuk membalasnya dengan doa yarhamukallah atau aslahakumullah. Mengecualikan dari pernyataan ini adalah orang yang ketika bersin ya, yang ketika setelah bersin dia tidak memuji kepada Allah.
Maka ketika ada orang bersin, di mana setelah bersin itu dia tidak memuji kepada Allah, tidak membaca alhamdulillah, ya fala yusanu mongko raden sunatake apa atasmi tundongaake lahu maring man, maka tidak disunahkan bagi orang yang dengar itu untuk mendoakannya dengan yarhamukallah atau aslahakumullah, karena memang orangnya tidak membaca alhamdulillah. Itu begitu. Kalau orangnya ragu gimana? Fa ing syakala ragu sapa wong, itu orang itu baca apa ndak ya, kayaknya baca hamdalah, kayaknya ndak. Ya qala mongko ngucap sapa wong yarhamullahu man hamidah, yang lafadz yarhamullahu man hamidah. Jadi redaksi dhamir takhotubnya hilang, dhamir mukhatabnya hilang, bukan yarhamukallah. Kalau ka itu kan jelas pada kamu yang bersin itu ya, karena memang orang ini ragu apakah ketika bersin itu kamu mengucapkan hamdalah apa tidak, maka cara mendoakannya semoga Allah merahmati kepada orang yang memuji kepadanya. Nah, sehingga kalau dia seandainya tadi memuji, ya doa itu berlaku baginya. Kalau dia ketika habis bersin tidak memuji, ya doa ini tidak menyentuh baginya. Yarhamullahu man hamidah, muga-muga melasi sapa Allah man ing wong hamidah kang memuji sapa manhu ing Allah. Ayusanu dan sunatake apa tazkiruhu, oleh ngelingake ing siapa tadi, ing al-atis ya, disunahkan untuk mengingatkan kepada orang yang bersin. Mengingatkan apa? Alhamdulillah ing maca alhamdulillah. Nah, jadi biasanya memang orang tua kita atau senior kita ketika melihat kita bersin tidak membaca, langsung diingatkan ya. Misalnya orang bersin terus kemudian diam, biasanya senior kita, orang tua kita mengingatkan alhamdulillah, alhamdulillah, begitu ya, itu mengingatkan kepada kita. Haji, nah, kita diam, biasanya orang tua kita mengingatkan alhamdulillah, maka kita kemudian menjadi ingat alhamdulillah. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu, orang tua kita akan menjawab yarhamukallah, dan kita membalasnya dengan yahdikumullah. Qauluhu wa inda tawalil utasi, yang dalam nalikane nuli-nuline wahing. Gimana kalau bersinnya itu berulang-ulang, flu berat begitu ya. Ya yusyam itu mongko ndongakno sapa wong hu ing al utos di salasin krana telu. Sumayad'u nuli ndongaake sapa wong lahu maring utos bisyifai kelawan waras. Bisyifai kelawan waras. Jadi kalau orang itu bersin terus menerus, gimana bagi yang mendengar? Ini disunahkan mendoa sebanyak 3 kali. 3 kali itu maksudnya yang mengikuti bilangannya bersin orang itu. Misalnya hajis gitu ya. Orang itu mengatakan alhamdulillah, kita mengatakan yarhamukallah. Dia bersin lagi mengatakan alhamdulillah, kita menjawab yarhamukallah. Dia bersin lagi, kita juga menjawab yarhamukallah. Kok bersin keempat, kelima, keenam, maka bukan lagi yarhamukallah, tapi kita mendoa agar orang itu diberi kesehatan, karena berarti dia itu sedang sakit begitu, maka didoakan agar cepat sembuh. Wa yusiru lan ngliriake bi kelawan apa ya, wa yusiru lan ngliriake, jadi suaranya dipelankan, tidak dikeraskan begitu ya. Bihi al musalli wa yahmatu fi nafsi in kana mazghulun binahwi baulin. Wa yusiru lan ngliriake bihi kelawan tasmid. Tasmid itu mendoakan itu tadi ya. Sapa al musalli wong kang salat, jadi mendoakannya pelan. Wayah matu lan muji sapa al atis fi nafsi ing dalam atine al atis. Kana lamun ana sapa al atis iku masghulun kang sibuk binahwi baulin,
Kelan umpamane baul au jimain. Misalnya di kamar mandi dia bersin, kan ada kesunahan baginya untuk mengucap hamdalah. Gimana ngucapnya wong dia di kamar mandi sedang posisi qodoi baulin, maka cukup di dalam hatinya. Au jimain, atau waktu jima dia bersin, gimana ngucap hamdalahnya, maka cukup di dalam hatinya. Wistaratu dan syaratake opo raf'un banterake bikulin kelawan saben-saben siji, bihais wias mau kelawan sekirane ngrungokake hu ing tahmid sapa sahibuhu koncone kulun. Jadi bagi orang yang bersin tadi, selain yang di kamar mandi atau jima tadi itu ya, disunahkan ketika membaca hamdalah itu yang keras. Ukuran keras itu gimana? Sekiranya orang yang ada di dekatnya itu mendengar, sehingga ketika dia mendengar, dia kemudian mendoakan kepada kita. Terjadilah perbuatan saling mendoakan. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Wayusanu dan sunatake lil atisi kedua wong kang bersin. Ini etika orang bersin ya, disunahkan. Apa wad usaiin, meletakkan sesuatu ala wajhi yang atase wajah atis, jadi ditutup begitu ya, wajahnya ditutup, terutama mulut dan hidungnya begitu, karena seringkali yang mengeluarkan cairan itu mulut dan hidungnya, sunnah untuk ditutup. Wa khafdhu sauti lan ngelirihake suarane al-atis. Jadi ketika bersin suaranya ditekan, jangan justru dilepaskan. Ditekan sekuat mungkin sehingga tidak begitu keras, karena jangan sampai mengagetkan orang lain. Ma'am kana yang dalam selagine mungkinake atau selagine kongang, yang dalam selagine kongang opo wad usaiin dan wadu apa tadi, yang dalam selagine kongang opo wad usaiin lan khafdhu sautihi hu ing al atis wa ijabatu musyammitihi. Disunahkan pula bagi orang yang bersin menjawab wong kang dongaake ing atis. Jadi ketika dia bersin sunnah baca hamdalah ya, ketika dia bersin sunnah suaranya dipelankan, suara bersinnya, wajahnya ditutupi. Ketika dia bersin disunahkan baca hamdalah, sehingga yang lain akan mendoakannya dengan bacaan yarhamukallah. Ketika kita didoakan yarhamukallah, maka kita yang bersin tadi kemudian juga disunnahkan untuk apa? Menjawab doa itu. Gimana menjawabnya? Binahwi yahdikumullah. Muga paring hidayahkum utawa mugi nuduhake kum ing sira kabeh sapa Allah. Wa yuslihu lan bagusake sapa Allah balakum ing tingkae sira kabeh. Ini cara doakannya. Atau dengan lafadz yaghfirullahu lakum. Muga ngampuni sapa Allah lakum maring sira kabeh. Mengapa ada saling menjawab, saling mendoakan? Lil amri krana perintah bi kelawan ijabah. Karena ada perintah ya kepada orang yang bersin yang didoakan oleh orang lain, membalas doa itu dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu lakum wa yuslihu balakum, atau didoakan dengan yaghfirullahu lakum. Wa yusanu dan sunatake lil mutasaibi kedhe wong kang angop. Ini bukan bersin tapi menguap. Apa ratu tasaubi nolak angop, jadi menahan sekuat mungkin agar jangan sampai menguap. Jadi bukan justru dilepaskan begitu ya, wah begitu ya, tapi justru ditahan ya, jangan sampai dia menguap. Toko tahu kelawan sak kuwate al mutasaib, sekuat tenaga. Termasuk pula wasatrun lan wasatru fihi lan nutupi mulute al mutasaib,
ketika dia menguap tutup, tidak boleh dibuka. Ya, itu secara etik begitu. Jadi kalau dibuka teman yang ada di depannya itu bisa-bisa masuk tersedot itu begitu ya. Saking kuatnya dia menguap. Walau fis sholati, senajan iku yang dalam waktu sholat, meskipun dia dalam kondisi sholat, dia harus menutup mulutnya ketika dia menguap. Dengan apa dia menutupnya? Biadi kelawan tangannya al-mutasaib al-yusra, dengan tangan kirinya. Wa yusanu dan sunatake apa ijabatu da'i, ya, jawab wong kang ngundang bilabbaika kelawan lafad labbaika, nekani undangan. Labbaika itu maknanya saya datang menghadiri undanganmu begitu. Jadi disunnahkan untuk menjawab orang yang memanggil begitu ya, orang yang mengundang dengan ucapan labbaika, baik saya hadir, kira-kira begitu dalam bahasa Jawanya. Ya, ini juga disunnahkan. Qauluhu awal jihadu utawi jihad iku fardu kifayatin, fardu kifayah.